Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, aku Kak Wira dari Lattice Education akan menjelaskan materi ekonomi bab koperasi dan kewirausahaan. Yang pertama kita berbicara tentang koperasi. Apa sih koperasi itu? Nah, di sini ada pengertian dan tujuannya ya. Nah, jadi koperasi itu menurut Undang-Undang Nomor 25, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan kegiatan orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatan dengan prinsip koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat berdasar atas asas kekeluargaan. Mungkin agak membingungkan. Nah, intinya pokoknya koperasi itu ya badan usaha, basisnya itu keanggotaan. Jadi bukan karyawan atau pekerja, tapi dia anggota basisnya. Nah, tujuannya apa? Itu untuk memajukan kesejahteraan anggotanya khususnya dan juga masyarakat pada umumnya serta ikut membangun perekonomian nasional. Nah, koperasi juga masuk di landasan hukum Indonesia. Di sini ada di Pancasila, di sila keempat ya. Dan juga ada UUD 1945 ayat pasal 33 ayat 1 dan UU nomor 25 tahun 1992. Nah, prinsip anggota koperasi. Nah, yang pertama itu koperasi bersifat sukarela keanggotaannya. Lalu pengelolaannya demokratis dan pembagian keuntungannya berdasarkan partisipasi. Juga pemberian hasil terbatas pada modal dan juga kemandirian. Nah, jadi koperasi ini merupakan badan usaha yang tujuannya menyejahterakan anggotanya. Jadi dia uh, beda dengan badan usaha lain yang tujuannya mencari keuntungan sebanyak-banyaknya, tapi dia berdasar pada kesejahteraan baik anggotanya secara khusus ataupun masyarakat secara umum. Nah, jadi perbedaannya di situ letaknya koperasi. Kalau misalnya badan usaha yang lain itu berdasarkan modal kekuasaannya, kalau ini tidak, prinsipnya dia demokratis. Jadi semua anggota sama derajatnya, nggak ada yang lebih tinggi, nggak ada yang lebih rendah. Nah, lalu ada jenis dan perangkatnya. Nah, koperasi ini ada tingkatan-tingkatannya. Yang pertama koperasi primer. Nah, ini minimal 20 orang. Nah, tingkatannya desa atau lebih rendah. Misalnya kayak di sekolah, di kampus, di fakultas atau koperasi-koperasi kecil itu namanya koperasi primer. Minimal anggota 20 orang. Jadi ketika sudah ada 20 orang yang ingin membentuk sebuah koperasi itu sudah bisa. Lalu ada koperasi pusat, minimal 5 koperasi primer. Nah, ini tingkatannya kabupaten atau kota. Lalu ada koperasi gabungan, minimal 3 koperasi pusat, tingkatannya provinsi, dan koperasi induk. Minimal 3 koperasi gabungan, tingkatannya nasional. Lalu ada jenis usahanya. Ada koperasi konsumsi, ada koperasi produksi, koperasi jasa, koperasi simpan pinjam, dan serba usaha. Nah, sebenarnya sama saja prinsip koperasi, tetap berdasarkan keanggotaan, lalu juga semuanya memiliki derajat yang sama, demokratis, dan sebagainya. Cuma bedanya di kegiatan usahanya saja. Ada yang konsumsi untuk anggotanya, ada yang produksi, ada yang simpan pinjam, dan sebagainya. Lalu ada perangkat koperasi. Yang pertama ada rapat anggota. Nah, ini dilaksanakan tiap periode tertentu. Jadi, di dalam koperasi, yang memiliki derajat paling tinggi itu rapat anggota. Jadi, kekuasaan tertinggi dalam koperasi yang menentukan kebijakan-kebijakan umum. Seperti mengangkat dan menurunkan um, pengurus, lalu juga menentukan ADART, dan sebagainya itu ada di rapat anggota. Nah, lalu ada pengurus. Nah, ini penyelenggara koperasi. Jadi dia yang melaksanakan kegiatan usaha di koperasi, tapi tetap tetap derajatnya tidak lebih tinggi dari rapat anggota. Dan juga ada pengawas. Nah, ini mengawasi jalannya pengelolaan koperasi yang dilaksanakan oleh pengurus. Nah, lalu ada modal-modal koperasi. Nah, modal koperasi itu ada modal sendiri dan juga ada modal pinjaman. Nah, modal sendiri itu ada simpanan wajib, simpanan pokok, simpanan sukarela, dana cadangan, dan dana hibah. Nah, simpanan wajib itu apa? Simpanan wajib itu uang yang dibayarkan anggota ketika masuk koperasi. Jumlahnya sama setiap anggota dan tidak bisa diambil selama menjadi anggota. Kalau misalnya mau diambil, berarti dia harus keluar dari anggota koperasi tersebut. Nah, ini dibayar satu kali saja ketika masuk. Beda dengan simpanan pokok yang dibayar tiap periode. Jadi misalnya sebulan sekali atau 3 bulan sekali. Nah, itu jumlahnya juga sama tiap anggota dan tidak bisa diambil selama menjadi anggota. Lalu ada simpanan sukarela, ini yang bisa diambil kapan saja dan jumlahnya terserah. Jadi tiap anggota ya mau menyimpan uangnya di koperasi berapa ya itu terserah. Juga ada dana cadangan, ini merupakan sisa hasil usaha, dan dana hibah, uang yang diterima dari pihak lain. Lalu ada modal pinjaman seperti badan usaha pada umumnya, ada bank, obligasi, dan pinjaman anggota.
Nah, lalu ada SHU atau sisa hasil usaha. Nah, SHU ini nanti yang akan dibagikan ke tiap anggotanya. Nah, jumlah yang akan dibagikan bagaimana cara menentukannya? Nah, ini berdasarkan jasa modal si anggota dan juga jasa anggota, atau misalnya tergantung dengan jenis koperasinya. Misalnya koperasi konsumsi berarti jasa pembelian anggota, misalnya koperasi produksi jasa penjualan anggota dan sebagainya. Nah, ini cara ngitungnya simpanan anggota yang bersangkutan dibagi total simpanan anggota dikali jasa modal. Itu untuk menghitung jasa modal. Nah, lalu ada jasa anggota. Nah, ini pembelian anggota yang bersangkutan atau penjualan ya, tergantung dengan jenis usaha koperasinya dan dibagi dengan total penjualan seluruh anggota dikalikan jasa anggota. Nah, jasa modal sama jasa anggota ini ditentukan dari rapat anggota. Kira-kira tahun ini atau periode ini mau jasa modalnya berapa, jasa anggotanya berapa persen gitu. Bentuknya persenan. Dan nanti dikalikan menjadi bentuknya rupiah ya. Lanjut kita ke kewirausahaan. Nah, kewirausahaan ini kan entrepreneurship gitu ya bahasa Inggrisnya. Nah, definisinya keberanian seseorang untuk mengambil risiko, memanfaatkan potensi yang dimiliki, dan bertindak kreatif dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup. Nah, karena kita berbicara di ranah ekonomi, maka memenuhi kebutuhan hidupnya ya mencari uang atau melakukan usaha gitu ya, berentrepreneur gitu. Nah, potensi yang dimiliki berbagai macam ya, bisa itu modal, bisa itu kemampuan, bisa itu uh, link atau kenalan dan sebagainya. Lalu ciri-cirinya berani mengambil resiko, kreatif dalam berkarya, mempunyai semangat dan kemampuan keras. Mempunyai kemampuan memanfaatkan sumber daya yang ada. Nah, ketika sudah ada wirausaha di dalam masyarakat, itu manfaatnya apa sih dalam perekonomian? Nah, pertama, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, lalu memperluas pasar, meningkatkan efisiensi dan produksi suatu barang, dan menciptakan lapangan kerja dan mengurangi pengangguran. Nah, gitu. Jadi, cukup penting kewirausahaan, bahkan sangat penting kewirausahaan di suatu negara atau di suatu masyarakat ya, karena itu sangat terkait erat dengan perekonomian di negara tersebut. Semakin tinggi tingkat kewirausahaannya, maka perekonomian di negara tersebut tentu akan semakin baik karena ya akan meningkat gitu. Produksi suatu